Baku dapat ulang nenyong piano. Aneh ya lu lihat gue buat video langsung ya. For the context, jadi gue kan sekarang ada di share house. Dan salah satu penghuni share house ini, housemate gue, itu ternyata lumayan ngikutin video YouTube gue. Dan orangnya ada di depan gue, jadi mungkin dia lihat ini agak aneh gitu. Nah lu nanti nggak perlu nonton, udah dari sini aja. Live. Ya. Seperti yang kalian sudah lihat di judul dan thumbnailnya, gue mau bahas soal pekerjaan gue di Australia, dan spesifiknya soal gue kan di sini udah kerja di tempat yang sekarang ya, udah kerja hampir 2 bulan. Sekarang tanggal 12, gue masuk itu tanggal berapa ya? Kalau nggak salah tanggal 12-an juga deh, apa pas 2 bulan ya? Anyway, gue mau kasih update aja ya soal kerjaan gue 2 bulan ini seperti apa. Saya dari tadi cari-cari notesnya, ternyata saya belum buat notesnya, jadi spontan aja. Oke, kalian udah lihat di video sebelumnya, video soal gue interview dan soal hari pertama gue masuk kerja. Sebenarnya bukan benar-benar hari pertama sih itu, karena itu kan induction ya, pengenalan. Yaitu hari pertama gue masuk ke perusahaan ini gitu, tapi kerjanya sih belum. Hari Seninnya gue masuk kerja, itu kan gue masuk tuh jam 6 pagi ya. Disuruh masuk jam 6 pagi, gue masuk tuh jam 6 pagi. Ini agak lucu karena gue masuk ke tempat di mana gue interview. Jadi di jam 6 pagi ini kan ada beberapa orang ya yang mulai kerja hari pertama. Let's say ada 8 orang lah. Jadi gue dan 7 orang lainnya ya. 7 orang lain ini udah di-assign tuh, kamu kesini, dikasih peralatannya dan sebagainya. Tinggal gue sendiri, Pak. Jadi yang mau assign gue, yang mau nempatin gue, itu juga bingung karena kerjaan gue itu job desk-nya, job title-nya adalah transport detailer. Transport detailer ini kayaknya kerjaan yang gak ada tapi diada-adain. Nanti gue akan cerita detailnya. Ternyata gue tuh gak kerja di, ini kan meat factory ya, pabrik daging. Gue gak kerja di pabriknya, tapi gue kerja di bagian transportnya. Kayak bengkelnya lah gitu gampangnya. Gue kerja di bengkelnya. Orang ini tuh, ini jam 6 pagi ya, nelpon dari transportnya. Gue gak tahu, mungkin belum ada orang di bengkel ini, belum ada orang, jadi gak diangkat dan sebagainya. Gue baru dapat update-nya itu jam 7 pagi. Bayangin, gue sejam nunggu jam 7 pagi, terus baru dikasih tahu, oh ya udah nanti lu ikut gue tapi jam 8. Lu tunggu aja dulu di sini. Jadi gue nunggu 2 jam tuh, dari jam 6 sampai jam 8 baru gue ke transport. Nah, gue sempet worry tuh, kayak anjir disuruh nunggu 2 jam dibayar gak ya gitu. Dan terjawab waktu gue terima payslip, iya jawabannya dibayar 2 jam doing nothing. Ya itulah itu. Nah sebelumnya kan gue sama Mika bahas bagaimana di Australia itu benar-benar dihargai waktunya gitu. Gak ada tuh disuruh kerja lebih terus dibayar dengan thank you, itu gak ada gitu. Jadi kalau pekerjaan yang sesuai dengan regulasi yang legal ya pasti waktu lu dihargai gitu, literally dihargai dengan uang. Lanjut, jam 8 gue ke transportnya gitu, ke bengkelnya ini. Gue langsung ketemu sama salah satu manajer kayaknya. Soalnya di situ tuh ada 2 manajer, satu manajer bengkelnya, satu manajer yang langsung dari perusahaannya gitu. Gimana ya? Kebayang nggak gitu? Jadi ya gitu, satu manajer yang emang ngurusin bengkelnya, satu manajer yang dari perusahaannya untuk mungkin ngekonekin dari bengkel ke perusahaannya kali ya. Kira-kira gitu. Tapi ini masih satu perusahaan sih itu. Gue nggak tahu gimana cara jelasin lebih jelasnya, tapi mudah-mudahan nangkep ya. Gue masuk, gue ketemu sama orang ini, sebut saja M, si M ini. Gue langsung disuruh baca modul gitu lah. Yang mana kalau lu tanya gue baca beneran apa enggak, baca beneran, mungkin cuma 20% kali. Karena ya kalau gue mau baca satu-satu buset deh, itu selesainya ya bisa 1 hari sendiri gitu, karena cukup banyak gitu. Udah gue baca-baca, ada tanda tangan dan sebagainya. Sampai di detik gue ngisi-ngisi itu, gue masih berpikir gue akan kerja sebagai forklift driver. Nah, karena kalau kalian lihat di video sebelumnya yang soal interview dan induction, itu mengarahnya ke forklift driver gitu. Begitu gue kasih, ya harapan gue itu akan dikasih tahu ya lu kerja nanti pakai forklift lu gini. Ternyata enggak. Pas gue kasih dia bilang, "Do you have truck license?" Nggak punya, itu gue nggak punya. Terus dia bilang, "Tapi lu mau dapetin truck license gitu?" Gue bilang, ya mau, I don't mind gitu. Oh, kalau driver's license lu punya gitu. Terus gue keluarin, terus dipoto sama dia. Oh oke. Ya udah, sekarang lu ikut orang itu aja. Dia ditunjuk ada satu orang namanya T lah. Si T ini ditunjuk buat ngarahin gue harus ngapain.
Sampai ditunjuk ini, gue masih nunggu. Jadi itu gue ada di dalam ruangan yang lu nggak langsung kelihatan bengkelnya gitu. Jadi mungkin kelihatan sebagian doang. Pas gue keluar dari ruangan itu, terus kelihatan tuh the whole bengkelnya. Gue nyari mana forkliftnya. Kagak ada forklift di sini. Oke, gue masih positive thinking. Mungkin di luar kali, ya kan. Jalan. Bener, gue dibawa keluar. Sut. Gue dibawa ke tempat. Gue sebenarnya punya beberapa footage sih, tapi gue ragu ngasih footage-nya karena gue masih kerja di sini dan ini gue kasih tahu aja ya ke kalian ya. Dan Instagram gue ditemuin sama adeknya yang punya. Lu tau nggak? Si itu ternyata adeknya. FYI aja. Jadi di transport ini gue kerja sama salah satu keluarga yang punya perusahaan ini. Dia tuh nama belakangnya khas lah. Pokoknya kalau udah nama belakangnya udah pasti keluarganya itu gitu. Yang bersangkutan nemu Instagram gue. Jadi gue harus hati-hati gitu untuk nge-post konten. Gue takutnya footage yang gue rekam itu tidak boleh di share gitu, termasuk di YouTube. Ya gue coba nanti cari-cari footage-nya yang sekiranya tidak terlalu memperlihatkan perusahaan ini. Oke, gue dibawa keluar terus. Jadi itu tempatnya kayak washing bay gitu, kayak tempat nyuci. Ada pressure washernya, pressure mesinnya. Tahu gak sih tukang cuci mobil yang lu kayak nembak gitu terus keluar air. Ini pernah gua upload di kerjaan gue yang di ternak, yang gue nyuci mobil tuh. Nah mirip kayak gitu. Gue kasih tahu ya ini nanti kalau nyalain kayak gini. Jadi lu ntar kalau ada truk ya lu bisa bantuin bersihin gitu. Terus gue kayak mana forkliftnya? Tapi ya gue terima aja lah. Maksudnya gue juga bukan tipe orang yang apa ya, selama masih manusiawi gue mah gue gas aja gitu. Bukan orang yang kayak ini nggak sesuai ini terus protes gitu. Nggak apa, gue terima aja, gue lihat dulu kayak gimana gitu. Ya udah dikasih tahu terus. Karena tidak ada mobil pada saat itu, gue langsung dibawa ke dalam lagi, ke dalam bengkelnya. Gue dikasih tahu gue juga dapat tugas untuk bersihin truk. Jadi ya di dalam truk gitu ya, interiornya itu nanti gue vakum. Jadi di hari pertama itu gue melakukan itu yang gue lakuin. Gue ngebersihin interiornya dan sempat ada truk di luar, gue bersihin, gue semprot, set, dah. Tadi gue kan sempat mention ini kerjaan yang kayaknya nggak ada terus diada-adain. Kenapa? Karena pertama instructionnya itu tidak jelas, tidak terlalu jelas, tidak proper. Sebenarnya ini tidak mengagetkan karena gua pun di tempat kerja yang sebelumnya, terutama yang di logistik itu lebih parah lagi tuh. Itu nggak ada induction tuh. Habis interview, kamu siang ini bisa kerja nggak? Bisa. Disuruh kerja, yang supervisornya bilang udah kamu ikutin aja tuh dia ngapain tuh, tanya ke dia gitu. Jadi cuma ngangkut barang, yang mana barang yang boleh yang enggak itu nggak dikasih tahu dulu, nggak diajarin gitu. Bener-bener nanya ke pekerja yang lain gitu. Jadi sebenarnya kayak gini gue gak kaget gitu, yang instructionnya agak kurang gitu, dan pada akhirnya learning by doing itu gue gak kaget sebenarnya. Tapi ini indikasi bahwa ini kerjaan ini kayaknya gak ada gitu, karena tidak seserius itu gitu, tidak dibahas sedetail itu apa aja yang harus gue lakukan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, alatnya tuh gak proper. Kalau misalnya kerjaan ini memang ada sebelumnya, pasti gue akan dikasih alat-alat yang proper. Gini contohnya, misalnya lu mau bersihin kaca. Lu tau gak sih yang buat kaca tuh yang T, itu yang hurufnya T tuh, yang lu pegang gini terus tuh gini-giniin gitu. Nah itu kan vital banget kan buat bersihin kaca. Paling enggak ada itu aja. Lu tau gak alat yang dikasih ke gua apa? Pas gue dikasih tau gue harus dibersihin interior truk, gue dikasih 1 semprotan sama 1 lap. Udah kayak anak bocil disuruh nih kamu bersihin apa gitu. Jadi nggak benar-benar nggak proper gitu. Akhirnya ya gue benar-benar learning by doing gitu. Gue sendiri yang cari ember, cari air, terus sabun ini, ada chemical ini gini, pakai sponge dan sebagainya, sampai di sekarang ini sih sudah agak berkembang ya gitu. Soal equipment, gue baru dapet equipment baru itu 2 minggu lalu gitu. Gue dapet brush, ada brush yang kayak kalau kalian lihat cewek tuh ada makeup tuh yang pakai brush, nah mirip-mirip kayak gitu. Itu buat ngebersihin yang di sudut-sudut. Dan ada semprotan yang emang proper gitu, cairan yang emang buat ngebersihin interior dan eksterior. Itu baru datang 2 minggu lalu. Lu bayangin, gue udah kerja 1 bulan 2 minggu, 6 minggu gue kerja. Ya udah seadanya aja gitu.
Nah, paling nggak dua faktor ini yang buat gue mikir kayak ini kerjaan tadinya tuh nggak ada gitu. Kemudian gue berspekulasi kenapa gue ditaruh di tempat ini. Mungkin karena gue itu jadi apa ya, pemain cadangan lah gitu. Mungkin gue suatu saat ketika forklift butuh posisi, gue akan dipanggil. Karena ya gue nggak tahu ya, tapi berdasarkan interview sih gue cukup pede gitu. Ditanya soal experience dan komunikasi gue juga oke gitu. Jadi kayak sayang nih anak nih kalau dibuang nih gitu. Jadi walaupun posisi forkliftnya full, taruh aja dulu di mana gitu. Itu prediksi gue. Itu sebenarnya gue tunggu-tunggu dari awal gitu. Gue tunggu-tunggu ini kapan nih ya, sampai detik ini gue masih di sini-sini aja. Malahan gue mulai ada job desk yang spesifik buat transport gitu, yang emang bener-bener apa ya, jadi awalnya tuh gue ngerasa nggak dibutuhin banget. Nah ini gue sekalian cerita soal workloadnya atau beban kerjanya. Awal-awal gue kerja itu nggak awal-awal, bahkan sampai detik ini tuh gue ngerasa kayak ini gue dibutuhin gak sih di sini gitu. Karena gue ngerasanya nggak ada gue pun ya jalan-jalan aja gitu. Gini mungkin 1 minggu pertama gue benar-benar ngerasain ngebersihin truk lah gitu. Walaupun itu gue kan sehari kerja sekitar 8 jaman ya, 8 jam. Gue sehari kerja 8 jam. Gue ngebersihin truk itu mungkin 2 jam aja udah selesai kali. Dan ya udah, bingung gue mau kerja apa lagi gitu. Di 1-2 minggu pertama itu ya gue kadang-kadang disuruh bersihin truk, kadang-kadang disuruh bersihin mobil gitu. Di minggu ketiga semuanya kan udah gue bersihin. Terus gue bersihin apa lagi? Jadi di minggu ketiga, keempat, kelima itu ada hari-hari dimana wah gue sehari itu doing nothing pak. Bener-bener ya udah gue ada yang ketiduran. Gue kasih tahu aja ke kalian, ketiduran gue di dalam mobil apa truk ya waktu itu ya, pokoknya yang harusnya gue bersihin gitu, ketiduran. Kenapa? Ya karena bersih. Gue masuk ke dalam bersih. Gue ada videonya, gue sempat buat video story-nya, nih gue kasih ke kalian. Tapi video ini gue upload di subscriber Instagram. Nih ya, gimana gue nggak gabut coba. Jadi sekarang kan kerjaan gue bersihin interior, kadang eksterior mobil atau truk gitu kan. Nih, gue disuruh bersihin kayak gini nih. Apa yang mau dibersihin? Ini udah bersih. Nah, kadang tuh gini, kadang mereka lupa. Mereka udah nyuruh gue bersihin, disuruh bersihin lagi. Bukan karena ada yang kotor, enggak. Karena kalau ada yang kurang, mereka bilang. Lupa aja. Gimana gue gak gabut? Nah, itu. Kayak, ini apa yang mau dibersihin gitu. Dan ya udah banyak tuh hari-hari gabut itu. Itulah kenapa gue mikir balik lagi ini kerjaan yang nggak ada sebenarnya, tapi ya diada-adain. Dan ya gue sempet worry sebenarnya. Worry itu karena ini kalau gue nggak dibutuhin di sini berarti gue bisa di-kick kapan aja gitu. Ya puji Tuhan, alhamdulillahnya saya sampai hari ini masih kerja di situ gitu. Dan gue sama sekali tidak keberatan gitu. Walaupun gue bukan driver forklift, tidak keberatan karena workload kayak gini, walaupun duitnya nggak sebanyak gue kerja di City ya, I would say ini free money sih. Tadi kan gue bilang gue pekerja. Sekarang gue mulai agak sedikit ngerasa dibutuhin. Jadi gue sekarang beberapa kali itu disuruh ngebersihin trailer dia buat ngangkut sapi atau domba gitu. Dan ya mereka kan pasti mengeluarkan feces ya, pokoknya itulah. Dan ya itu gue pakai selang gitu, gue bersihin. Memang kedengerannya kayak jorok banget gitu, kita emang tahan dan sebagainya. Balik lagi yang gue bilang di pertama, gue kalau yang kayak gini selama masih manusiawi, selama gue nggak disuruh makan gitu, ya udah gitu. Tuh gue pakai wet gear juga, pakai kayak raincoat gitu, jas hujan modelan gitu lah. Gue pakai sarung tangan dan sebagainya, pakai masker. Jadi ya pun nggak pakai pun gue masih ya udah gitu. Kenapa? Karena gue juga udah punya pengalamannya. Lu pikir gue kerja di peternakan nggak lebih parah dari ini? Lebih parah. Kalian bisa lihat tuh video-video kerja di peternakan tuh, asli. Gue setelah keluar dari situ gue kayak kok gue bisa tahan nih gitu. Tapi ya itu balik lagi, gue nggak tahu gue kalau ditempatin di satu pekerjaan, mental gue tuh langsung adaptasi atau mati gitu. Jadi ya udah gue gas aja. Tapi di luar itu ya kerjaan gue sih ringan banget. Itu pun menurut gue nggak berat banget sih. Apalagi yang mau gue ceritakan ya di 2 bulan ini.
karena gue banyak waktu luang, gue senang banget gue bisa melanjutkan apa yang gue lakukan di pekerjaan-pekerjaan gue sebelumnya, yakni mendengarkan podcast atau lagu dari earphone. What else? Oh, soal pendapatan. Nah ini kan yang kalian tunggu-tunggu kan, soal gaji. Soal pendapatan, ini kayaknya gue udah cerita deh video induction. Jadi di pabrik daging pada umumnya itu ada level gitu, level 1, 2, 3. Sampai level berapa sih kita? 5? 8? Ya, Jauh banget ya. MI 8 harus. Gue baru level 2. Gue pikir paling tinggi level 5 gitu. Kalau full time ada 8. Oh, ya itu. Jadi ada level-levelnya sampai level 8. Gue pas masuk tuh langsung level 2. Mungkin karena gue sudah punya pengalaman sebelumnya. Dan biasanya forklift emang langsung level 2 setahu gue. Karena skill kan itu. Ya, bukan yang gimana ya, pekerjaan yang membutuhkan license lah itu. Sebenarnya masih masuk unskill sih itu. Pekerjaan unskill. Karena bukan pekerjaan yang lo butuh studi gitu-gitu. Tapi ya itu. Biasanya kalau pekerjaan yang membutuhkan license itu lebih dihargai gitu. Dan di level 2 ini gajinya sekitar $33. Untuk jam kerja gue selalu stabil. Gue selalu masuk jam 8, pulang jam 5, istirahat sejam. Jadi silakan kalian hitung-hitung sendiri. Untuk overtime sama lah di pekerjaan-pekerjaan lain gitu, dikali 1,5. Kalau Sabtu Minggu mungkin dikali 2, public holiday dikali, gue lupa kali-kaliannya. Tapi intinya kalau lu kerja overtime dibayar lebih banyak, atau weekend gitu dibayar lebih banyak juga. Mengenai transportasi gue dari sini ke tempat kerja gimana? Awal-awal gue jalan kaki karena deket banget. Asli ini gue jalan tuh tinggal cucut gitu. Mungkin kalau diukur pakai meter gitu ya, itu mungkin 400 meter lah. 500 meter paling jauh. Enggak sampai 400 meter lah. 400 meter. Jadi jalan pun masih reachable banget. Dan gue di awal-awal jalan gue kan udah beli skuter ya di awal. Oh, skuter gue rusak waktu itu. Chargerannya rusak ya, akhirnya gue jalan gitu. Ya udah, kalau sekarang sih gue pakai skuter. Kadang-kadang pakai sepeda, minjem sepedanya Mika. Buat akomodasi gue dapet akomodasi ini dari teman gitu, nyari info. Dan ya pada akhirnya gue nggak ada pilihan sih, nggak yang milih mau di mana gitu. Gue bodo amat gitu. Ya kalau tidak cocok langsung keluar. Tapi ya sampai sekarang sih gue nyaman-nyaman aja gitu. Oh, gue malah seneng banget di sini. Gue sekarang punya skill masak dikit-dikit. Terus di sini ini harusnya dibahas di video lain ya, tapi gue kupas sedikit aja. Di sini kita lumayan rame sebenarnya, tapi kayak ada 2 part house gitu. Jadi part yang sana tuh orang Vietnam, nah kita orang Indo sendiri di sini. Mungkin sekitar 5 orang, dan orangnya asik-asik. Cuma ada satu sih yang gue agak ngeselin gitu. Ada orang, dia dari Surabaya katanya. Gue gimana ya, kayak setiap ketemu tuh kayak kok kayak apa ya, kayak auranya tuh negatif aja gitu. Tapi ya udahlah, gue selama ini sih gue pura-pura. Apa? Ntar dirujak orang. Bercanda orangnya dia. Tapi ya itu beneran, gue ya senang lah tinggal di sini gitu. No drama, kira-kira gitu. Itu sih, no drama. Dan fun, ngobrol juga asik gitu. Seru. Apalagi ya, itu sih buat kerjaan. Oh ini bekal gue buat kerja. Sebenarnya biasanya nggak kayak gini sih, cuma hari ini karena gue tahu mau bikin video dan waktunya akan tersita, jadi gue buat yang benar-benar instan aja, yang super instan. Ini aja gue beli nih, diskon 57.000 dari harganya 100.000 jadi 57.000 aja. Oke. Ini soal kerjaan juga nih. Hari ini gue nggak tahu kenapa gue start jam 10. Biasanya tuh gue start jam 8 kan. Khusus hari ini doang katanya. Karena truk yang mau dibersihin itu akan datang lumayan late. Memang gue di sini tuh hampir nggak pernah dapat overtime. Gue dapat overtime tuh sekali. Yaitu pas gue disuruh bersihin yang truk itu, dan truknya datangnya lumayan lama gitu. Jadi gue sampai jam 7 apa waktu itu. Sisanya sih nggak pernah overtime. Ya mau overtime gimana, orang itu ada gua nggak ada gua tetap jalan aja itu bengkel gitu. Terakhir, ini enaknya kerja di company ini, lu semuanya disediain, semuanya tuh maksudnya uniformnya gitu. Di pekerjaan gue yang sebelumnya gue harus beli sendiri gitu, termasuk di logistik gue harus beli sendiri, cari sendiri. Kalau ini dapat gratis, ini dapat gratis, ini dapat gratis, mau minta lagi juga gratis gitu. Ya lumayan
bagus untuk saving. Dan ya memang ini sudah perusahaan yang sudah besar sih, jadi kayaknya pengeluaran kecil-kecil kayak gini tuh tidak terlalu digubris lah sama mereka. Apakah kerja di tempat ini itu seenak ini? Gitu. Jawabannya tidak. Gue termasuk yang beruntung aja. Ada memang beberapa yang enak juga, tapi beberapa ada yang mengeluh setiap hari juga ada. Salah satunya beliau, tapi beliau lagi masuk. Tadinya mau gue tanya gitu, gimana pekerjaan lu gitu, seberapa sulit dari 1 sampai 10 gitu. Tapi beliau udah cabut. Itu jadi jangan kalian lihat gue kayak gini terus kayak wah mau masuk sini gitu, gas. Nggak, gue aja beruntung aja gitu. Gue nggak minta masuk di transport dan sebagainya, karena biasanya di transport ini mekanik gitu. Gue kerja semuanya sama mekanik. Gue doang yang gue nggak ngerti mobil, pak. Kenapa gue di sini? Cerita sedikit, ini cerita lucu. Gue disuruh ngisi bensin nih, truk drivernya juga brengsek juga nih. Dia udah tahu gue nggak pernah gitu. Gue bilang ini bukan job desk gue dan gue nggak pernah. Terus karena gue mau bantuin juga, terus ya udah gue bilang udah nggak apa, gue bantuin. Gue harus ngapain nih? Lo ambil itu pompa bensin di seberang ya, dia bilang di seberang kan, truk kan panjang kan, di seberang truk lo ambil pompa bensin, terus ya udah lo buka tangki lo isi. Gue buka tangki, gue isi. Ternyata gue isi air hidrolik, anjing, salah gue. Bukan tangki bensin, karena biasanya tangki bensinnya tuh di situ gitu, di dekat tempat buat nyetirnya. Ternyata itu truk yang lama, truk lama lain gitu, agak ke belakang. Jadi ya udah masuk ke bengkel tuh truk tuh, dikuras dulu dan sebagainya. Ya mungkin nanti gue kumpulin deh cerita-cerita kayak gitu lagi, harusnya ada sih, terus akan gue ceritakan kalian. Tapi itu kira-kira gue 2 bulan kerja, itulah yang gue rasakan di sini. Komen di bawah kira-kira mau gue bahas apa lagi. Itu aja, see you on the next video, Pigi ya. Bye.